Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, malam tadi kita memperingati malam 17 Agustus, malam kemerdekaan Republik Indonesia, negara yang kita cintai ini. Dengan gegap gempita dari Sabang sampai Merauke merayakan kemerdekaan ini dengan penuh sukacita. Ada yang panjat pinang, ada yang malam tirakatan berdoa bersama, baik itu sama muslim ataupun non muslim, hadir semuanya untuk mendoakan negara ini. Kemudian ada juga yang bersolawat bersama-sama, ada yang bersyukur dengan membagi-bagikan sedekah dan lain sebagainya. Ini adalah wujud syukur kita atas kemerdekaan bangsa ini yang sudah berumur 77 tahun lamanya. Jamaah rahimakumullah, 77 tahun ini kita syukuri bersama. Bangsa ini menjadi bangsa yang besar, di mana kemerdekaan sudah kita ambil, kita rasakan bersama-sama. Di mana ketika waktu ini ada negara-negara yang masih terjajah. Contoh saja Palestina, bagaimana mereka tidak bisa sholat dengan seksama, tidak bisa berbaik hati kepada orang lain, memberikan kasih sayangnya. Mereka dihantui dengan rasa takut oleh kematian, rudal, bom, dan lain sebagainya. Kemudian di negara-negara sana yang masih konflik seperti halnya Libya, Yaman, Afghanistan, dan lain sebagainya, negara-negara itu adalah negara-negara yang belum mencecap makna kemerdekaan sampai detik ini. Maka jamaah rahimakumullah, apakah arti dari sebuah kemerdekaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Hari ini saya akan mempresentasikan satu makalah saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Makna kemerdekaan. Makna kemerdekaan, merdeka artinya adalah hurriyah dalam bahasa Arab. Al-hurriyah, di mana Islam mengakui ada beberapa kemerdekaan. Ada hurriyah yang wajib dimiliki oleh seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Pertama adalah hurriyatus syakhsiyah, kemerdekaan personal. Seorang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini, dilahirkan dalam kondisi hur, merdeka dia. Kemudian Islam juga mewajibkan orang-orang yang sumpah palsu, melakukan tindakan pembunuhan, melanggar tindakan yang dilarang saat ibadah haji di tanah suci, kafaratul jima ketika waktu bulan Ramadan, dengan memerdekakan budak. Artinya Islam meskipun mewarisi perbudakan zaman sebelum Islam, yaitu zaman jahiliyah, tapi Islam kemudian datang untuk meminimalisir yang namanya perbudakan ketika waktu itu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man a'taqa raqabatan mu'minatan a'taqa laha bikulli udwin minhu udwan minan nar hatta yu'tiqu farjahu bifarjihi. Barang siapa seorang yang memerdekakan seorang budak yang mukmin, maka dia akan dicatat setiap anggota tubuh yang dimerdekakan tadi dari budak tersebut akan menjadi pembebas dari api neraka. Bahkan sampai kemaluannya pun akan dibayar, ditebus habis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena memerdekakan budak tersebut. Jamaah rahimakumullah, tidak ada perbudakan. Alhamdulillah kita sudah mencecap yang namanya kemerdekaan sudah 77 tahun, di mana dulu nenek moyang kita merasakan perbudakan yang sangat dahsyat sekali. Mereka harus diambil paksa makanannya, tanahnya, hasil panennya. Mereka harus dipaksa untuk membuat jalan tanpa dibayar dan lain sebagainya. Ini adalah perbudakan di masa zaman dahulu, penjajahan zaman dahulu, koloni zaman dahulu. 350 tahun kita dijajah lamanya.
betapa itu sangat miris dan mengerikan sekali. Yang kedua adalah al-hurriyah al-fikriyah. Islam mengakui hurriyah, kemerdekaan dalam berpikir. Islam berpikir kita tentang, ulama-ulama dulu berpikir tentang langit, jadilah ilmu falak, ilmu astronomi. Berpikir tentang Allah, maka jadilah ilmu tauhid. Berpikir tentang keindahan bahasa yang ada di dalam Al-Quran, maka jadilah balaghah. Berpikir tentang nahwu, maka jadilah ilmu nahwu dan saraf. Dan tidak ada pembatasan dalam berpikir seseorang, tidak ada. Sampai detik ini kita mewarisi ilmu-ilmu yang begitu banyak dari ulama-ulama kita. Ini adalah keindahan al-hurriyah al-fikriyah, kemerdekaan berpikir dalam Islam. Kemudian ada juga hurriyah as-siyasah, di mana kita bebas untuk berpolitik. Islam ini tanpa politik maka tidak bisa. Betapa zaman dahulu seluruhnya adalah ditentukan dengan perpolitikan. Maka dengan demikian, kalau Anda memang bakat, mahasiswa bakat menjadi orator, maka silahkan menjadi seorang DPR suatu ketika nanti. Bakat dia menjadi seorang pemimpin, maka silahkan mencalonkan diri sebagai pemimpin di desanya, sebagai kepala desa atau kepala daerah, baik itu kabupaten ataupun provinsi. Disinilah arti dari sebuah as-siyasah al-hurriyah. Ketika seorang sudah menjadi seorang pejabat di kampungnya, di negerinya, maka disitulah kebebasan dia untuk menentukan apakah saya harus membagikan sedekah kepada orang-orang miskin ataukah mengambil hak mereka. Ini adalah seorang pemimpin yang bisa memberikan tugasnya, dan di mata Allah Subhanahu wa taala dia akan dipertanggungjawabkan atas kepemimpinannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian merupakan pemimpin dan kalian akan dipertanggungjawabkan kepemimpinannya di akhirat nanti. Berikutnya adalah hurriyatut ta'bir. Bagaimana Islam mengakui hurriyah, kemerdekaan, memberikan pendapat kita, bebas kita untuk memberikan pendapat kita. Kemudian ada hurriyatul iqtisadi, kemerdekaan dalam membelanjakan harta kita. Kalau memang itu adalah hak kita, maka boleh kita membelanjakan kemanapun. Tapi memang ada kewajiban kita untuk memberikan 2,5%-nya kepada orang-orang yang wajib untuk disedekahi. Mereka adalah orang-orang fakir, mereka miskin, ibnu sabil, dan lain sebagainya yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya. Kemudian yang berikutnya adalah al-hurriyah fil aqidah, kemerdekaan kita dalam akidah. Allah Subhanahu wa taala bersabda dalam Al-Qur'annya, berfirman dalam Al-Qur'annya, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Lakum dinukum waliyadin, agamamu silahkan bebas untuk kalian peluk sendiri, dan aku juga akan memeluk agamaku sendiri. Lana a'maluna walakum a'malukum. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis yang menunjukkan bahwa Islam mengakui kebebasan dalam akidah, dalam menentukan akidah kita, apakah kita menjadi seorang yang muslim ataukah non-muslim. Kalian bebas untuk beragama apapun. Islam juga demikian, tidak ada paksaan dalam kita menyebarkan agama. Kalau memang kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, mengajak, maka ajaklah dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah orang-orang ke agama Islam dengan mau'izah hasanah, dengan ma'ruf, dengan kebaikan, dengan hikmah, dengan kebaikan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah al-hurriyah, kemerdekaan di dalam Islam. Kemudian apa saja yang harus kita lakukan ketika kita sudah menjadi seorang bangsa yang merdeka seperti ini? Pertama, yang harus kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini adalah pertama, mensyukuri kemerdekaan ini.
dengan cara memasang bendera merah putih di depan rumah kita, di kantor-kantor kita, di meja-meja kita. Ini menunjukkan simbol bahwa kita mencintai negara ini. Dalam suatu perkataan dikatakan, ulama mengatakan hubbul watan minal iman, mencintai negara merupakan sebagian dari iman. Kalau memang kita ada keimanan di dalam hati, maka silahkan cintailah negara ini, muliakanlah negara ini, isilah dengan kebaikan-kebaikan sehingga negara ini menjadi negara yang maju. Kemudian saya masih ingat sekali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berpisah dengan negaranya tercinta, yaitu Makkah. Keluar dia dari Makkah, berlinang air mata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, wallahi innaka la ahabba ardullah ilayya, sungguh engkau adalah negeri yang paling aku cintai. Wa ahabbu ardullah ilayya walaula ahlaka akhrajuni minka qahran ma kharajtu. Demi Allah, engkau adalah negara yang paling aku cintai. Kalau memang mereka tidak mengeluarkanku darimu, maka sungguh aku tidak akan keluar darimu. Ini adalah kecintaannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan negerinya Makkah, meskipun di tengah kekejaman yang dirasakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ketika sebelum hijrah ke Madinah, tapi mereka tetap mencintai Makkah dengan sepenuh hati. Bagaimanakah negara kita yang telah membesarkan kita, yang telah memberikan makan kepada kita, maka kita harus menjaganya dengan baik. Jangan buang sampah sembarangan, cintailah. Jangan motong pohon sembarangan, lindungilah negara ini dengan baik. Kebaikan kita inilah yang akan dirasakan oleh anak-anak cucu kita. Jangan biarkan negara kita ini negara yang tandus, tidak ada space untuk penghijauan, tidak ada space untuk pembuangan air dan lain sebagainya, sehingga ketika waktu musim hujan terjadilah banjir di mana-mana. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, belajar dengan baik untuk mengisi kemerdekaan ini. Belajar dengan baik, ya. Islam mengakui bahwa belajar ini akan meninggikan martabat bangsa ini. Seluruhnya ditentukan dengan ilmu. Man yuridillah khairan bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik dia, maka dia akan diberikan ilmu. Kalau kita memang ingin menjadi orang yang baik, maka belajarlah. Dengan belajar ini kita akan merubah segalanya. Man aradallahu khairan yufaqihu fid din. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka dia harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka semuanya adalah ditentukan dengan ilmu. Ibadah kita tidak bisa sah kecuali dengan ilmu. Kedokteran tidak bisa, tidak bisa mengobati orang lain kecuali dengan ilmu. Seorang tidak bisa membenarkan kompor gas kecuali dengan ilmu. Maka keilmuan inilah yang harus kita miliki untuk memajukan negara ini. Jadi negara apakah kita? Lihatlah Cina, betapa canggihnya negara itu. Mereka dengan teknologinya dapat masuk keluar angkasa, dapat terbang, sementara kita belum bisa sampai ke sana. Contohlah mereka itu, negara-negara yang besar dengan teknologinya. Jamaah rahimakumullah, Islam juga menganjurkan kita. Ayat pertama yang turun dari Al-Quran adalah Al-Alaq 1-5 adalah Iqra, bacalah Muhammad. Ayat itu turun di saat orang-orang sedang jahiliyah, diterpa dengan kebodohan-kebodohan yang luar biasa. Kita pun demikian. Kita menjadi negara Islam yang tertinggal sekarang di tengah negara-negara non-muslim yang canggih luar biasa dengan teknologinya. Amerika, Cina, Jerman, Prancis, Inggris dan lain sebagainya dengan teknologi mutakhirnya. Maka kita hanya mendapat
negara yang bisa memanfaatkan teknologi itu tanpa bisa membuatnya. Jamaah rahimakumullah, maka silahkan berlomba-lombalah dalam mengejar ilmu. Utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu hingga ke negeri Cina. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu tidak ada batasnya, dari mulai turun kita dari ayunan ibu kita hingga ke liang lahat. Semangat untuk mencari ilmu, belajar yang sungguh-sungguh. Yang ketiga adalah menonton film bertema kemerdekaan. Kita menonton film Cut Nyak Dien, bagaimana pakai takbir Cut Nyak Dien ketika melawan Belanda ketika waktu itu. Bagaimanakah Imam Bonjol, Jenderal Sudirman juga bertakbir ketika melawan Belanda. Kiai Haji Hashim Asy'ari dengan resolusi jihadnya mewajibkan seluruh orang muslim yang radius 50 km di samping-samping Surabaya untuk mengusir tentara-tentara sekutu ketika waktu itu yang ingin menduduki Surabaya lagi. Jamaah rahimakumullah, dengan mencoba untuk mendidik anak kita melihat film-film kemerdekaan, melihat film-film pahlawan, tumbuhlah mereka jiwa-jiwa yang pahlawan. Mereka akan mensyukuri makna kemerdekaan, karena sulit kita mendapatkan kemerdekaan ini. 350 tahun bukanlah waktu yang sedikit. Kalau 3 tahun setengah, 3 bulan mungkin sedikit, tapi 350 tahun itu adalah tahun yang sangat rentang waktunya, sangat panjang sekali. Yang terakhir adalah mengadakan kegiatan bersama dan menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu jua. Meskipun kita lahir dari Jawa, ada yang dari Sunda, dengan etnis dan bahasa yang berbeda-beda, tapi begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dengan seluruh perbedaannya. Bahkan satu keluarga kita pun kadang ada perbedaan yang sangat signifikan antara anak pertama dengan anak kedua. Yang satu putih, yang satu tinggi, yang satu pendek, yang satu hitam, dan lain sebagainya. Ini ada perbedaan. Bagaimanakah negara ini yang begitu besar? Allah berfirman dalam Al-Qur'annya, "Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin." Jika Allah mau, jika Allah berkehendak, Allah akan menciptakan kalian ummatan wahidatan, umat yang satu, tapi kalian tetaplah berbeda-beda. Mukhtalifin. Perbedaan itu kadang dalam perpolitikan, kadang dalam hal-hal yang sepele, kadang dalam warna kulit, kadang dalam bentuk postur tubuh, kadang dalam rambut dan lain sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menciptakan kita berbeda-beda untuk satu. Alaikum bil jamaah wa iyyakum bil furqah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, tetaplah kalian dalam berjamaah dan janganlah kalian itu saling memisahkan satu sama lain. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, tetaplah kalian memegang tali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janganlah kalian itu bercerai-berai, karena perceraian ini tidak akan menjadikan kita menjadi bangsa yang besar. Ini yang ingin saya sampaikan dalam ceramah kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.